Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang WAF, dan dari perspektif channel ini maka kita akan bahas bagaimana cara melakukan penetration testing dan ada kaitannya dengan WAF. Nah, sesuai dengan judul video ini kita akan melakukan bypass terhadap WAF itu sendiri. Nah, tapi sebelum ke sana, disclaimer bahwa tindakan ethical hacking ini merupakan tindakan yang legal, karena seperti yang saya lakukan sekarang ada ketentuan-ketentuan yang memang saya jaga gitu. Artinya ada batasan dan ada etika yang harus kita indahkan dalam melakukan aktivitas hacking, itu makanya disebut sebagai ethical hacking. Nah, sebelum ke sana, untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan video ini atau menemukan channel Ethical Hacking Indonesia dimanapun itu, di sosial media, di internet, dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe untuk mendapatkan update informasi mengenai ethical hacking dan terkait dengan cyber security gitu. Tapi secara khusus di channel ini kita akan bahas mengenai ethical hacking. Nah, kembali lagi kepada topik awal. Apa itu WAF? WAF itu merupakan singkatan dari Web Application Firewall. Nah, seperti yang kita tahu secara umum, firewall itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dibuat atau dirancang untuk mengamankan suatu sistem gitu. Nah, entah itu di website, entah itu di aplikasi dan lain sebagainya. Tapi secara spesifik kita akan bahas sekarang di website gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak belajar mengenai bagaimana cara membypass firewall, tetapi mungkin kali ini kita akan bahas yang lebih simple tetapi lebih menarik. Kenapa demikian? Karena ini jarang dibahas di mana-mana gitu, tapi ini merupakan teknik di mana kita bisa masuk ke dalam suatu area lokal atau suatu area yang sebetulnya kita tidak bisa masuk ke sana gitu karena ada yang namanya WAF. Tapi karena dengan teknik ini kita bisa masuk ke dalam internal networknya melalui apa ya, melalui alamat melalui alamat protokol internet, jadi melalui IP itu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat di Burp Suite yang sering kita pakai juga untuk melihat IP, untuk melihat perbedaan IP internal dan IP dari eksternal yang kemudian dihostkan ke firewall itu. Nah, untuk di Burp Suite itu biasanya ada yang beda, ada yang sama. Nah, di situ biasanya kita mencari mana yang real IP, mana yang fake IP. Fake IP ini yang dari firewall. Nah, tetapi melalui teknik ini sebetulnya suatu informasi itu ada yang namanya integritas ya. Integritasnya seperti apa? Nah, saya akan buka dulu coba. Nah, kita bisa jelaskan sebentar ini karena kita lebih spesifik ke website ya. Ini example.com, ini contoh.com ya. Jadi yang namanya subdomain, yang namanya IP, yang namanya domain from horizontal correlation-nya seperti apa, itu ada yang namanya fav icon ya. Fav icon itu seperti apa? Itu favorite icon.ico gitu. Biasanya itu merupakan standar suatu website di mana setiap website itu punya yang disebut dengan fav icon gitu. Nah, kemudian kan ketika kita berpikir bahwa setiap file, setiap setiap gambar dan lain sebagainya, intinya file ya, apapun bentuk filenya, apapun bentuk eksistensinya, itu ada yang namanya hash. Nah, hash ini merupakan teknik yang dibuat atau teknik yang memang ada pada suatu komputer yang dimana untuk menjaga yang namanya integritas ya, integritas data dan lain sebagainya. Karena ini juga merupakan bagian dari keamanan gitu. Karena kalau sebuah data tidak ada integritas itu sangat berbahaya, itu akan ketimpang tindih gitu, tidak ada bedanya gitu. Nah, jadi subdomain, terus IP dan juga domain yang ada pada website ini, dia memiliki integritas data yang sama dengan favorite icon. Nah,
Disinilah kita bisa mencari dengan teknik yang namanya information gathering, terus recon, dan kalau bahasa Indonesianya teknik pengintaian lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan matching ya, matching dengan hash yang ada pada subdomain, IP address dan lain sebagainya. Terus itu merupakan fingerprint of hash. Terus result according to the favicon hash. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa filenya itu memiliki integritas, jadi bisa kita cari melalui itu. Nah, jadi ada sebuah sebuah database yang memang menyimpan informasi mengenai semua perangkat yang ada di internet ini gitu. Nah, kita akan mencari menggunakan integritas data itu karena itu tidak akan berubah, kecuali ada beberapa hash yang memang bisa berubah gitu, tapi itu sedikit kemungkinannya. Pertama kita akan contohinnya di sini ya, di portswigger.net. Siapa yang belum tahu ini, mungkin teman-teman juga bisa belajar dari sini, itu dari portswigger. Ini yang disebut dengan favorite icon ya teman-teman. Ini favorite icon dari website ini gitu. Kalau kita klik Ctrl U untuk membuka view source-nya, terus kita cari favicon.io. Nah, ini ya. Ini adalah favorit ikonnya. Kita bisa buka di tab lainnya. Nah, seperti ini. Ini adalah favorit ikonnya yang di atas ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita save. Kita save ke desktop kita supaya kita jadikan sebagai percontohan ya. Saya close dulu. Oke. Nih, favicon ini sudah punya yang namanya data. Kita coba akses dari tools yang sudah saya buat ya. Tools simple yang teman-teman juga pasti bisa buat gitu. Saya akan jelaskan sedikit juga mengenai tools ini. Ini saya buat pakai bahasa Python ya. Simple aja sih ini, nggak ribet buatnya. Tinggal pakai hashlib dengan sistem. Nah, jadi kita import hashlib. Hashlib ini untuk hashing ya. Jadi ada banyak sekali hashing di sini. Misalnya ada MD5, ada SH256 dan sebagainya. Pokoknya banyak. Semua ada algoritmanya dulu. Terus di sini ada sistem. Ini kita import untuk mengambil argumentasi dari yang kita input gitu. Misalnya file path-nya atau lokasi filenya gitu. Nah, terus ada MD5 file name. Ini untuk melakukan define atau pendefinisian fungsi ya. Jadi bisa dipanggil, langsung dipanggil. Terus ini adalah proses yang dibuat untuk untuk memproses supaya hash yang dihasilkan ini sesuai gitu. Jadi ada RB, read byte, dan sesimpel ini. Terus ada exception kalau tidak terjadi ini, kalau kondisi ini yang dicoba terus tidak sesuai dari perintah yang diharapkan, maka ada yang namanya exception untuk kasih warning atau kasih tanda bahwa ini tidak berjalan dengan semestinya begitu. Dan ini adalah fungsi lagi pengkondisian sesuai dengan argumentasi yang ada. Oke. Mungkin itu penjelasan singkatnya, teman-teman bisa coba buat sendiri dan tanpa harus menulis begitu juga bisa, tapi bisa langsung gitu, maksudnya dari CLI-nya Python begini gitu. Jadi tinggal import hashlib seperti itu, tapi saya memilih untuk membuat aja gitu, langsung ditulis. Oke, kita coba jalankan ya, jalankan hash.
Apa yang terjadi? Maka usage-nya artinya penggunaannya itu harusnya seperti ini gitu. Penggunaannya adalah menggunakan Python 3, menggunakan apa namanya, file Python-nya, lalu lokasi gambar gitu. Oke. Jadi kita tulis saja Python hash extractor, terus kita favicon.ico. Oke, nah jadi kita akan membuktikan juga bahwa di sini ada yang disebut sebagai integritas data dan lain sebagainya. Saya zoom dulu biar teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini adalah hash-nya ya, hash dari favicon ini. Mungkin kalau data itu tidak punya integritas, maka ini akan berubah. Harusnya seperti itu, harusnya logikanya seperti itu. Coba kalau teman-teman hafal ini dan saya akan ubah misalnya namanya ya. Namanya saya akan ubah di sini. Misalnya saya ubah jadi gambar.ico ya. Lalu kalau kita buat seperti ini, maka file not found, please check the file path and try again. Artinya sesuai dengan yang kita kasih tidak ada karena sudah berubah namanya di sini gitu. Coba kita buat lagi hash extractor lagu. Langsung saya ambil gambar.ico. Nah, ini coba kita lihat hashnya. Walaupun berubah namanya, tapi yang namanya hash itu tidak akan berubah. Tuh. Karena itu merupakan integritas data. Ada F7, ada D9, F7 itu. Artinya sama ya. Artinya sama. Coba kalau saya hapus lalu saya download ulang. Oke, kita download ulang. Kita download ulang filenya. Save image. Oke, sesuai dengan lokasinya itu di desktop. Oke, kita coba lagi. Tapi menggunakan favicon ya, karena nama dasarnya memang favicon. Oke, jadi integritasnya sama, datanya sama, ada F7, D9, F7, D9. Padahal datanya atau filenya kita hapus baru kita download ulang gitu. Dari secara logika ini menjaga filenya supaya tidak ketimpangan dengan file-file lain gitu. Kalau misalnya kita download baru bisa terganti, itu akan bahaya untuk integritas datanya. Nah, teknik ini yang kita gunakan untuk melihat ruang lingkup yang ada pada dalam suatu server gitu. Sebentar, saya masuk dulu, saya pause dulu supaya tidak terlalu panjang. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi ini adalah tempat atau suatu database ya. Jadi database di mana segala sesuatu yang ada di internet ini akan disimpan di sini, dalam database ini, dalam database Chancy Search ini. Sama juga ada yang namanya Shodan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari apa namanya, data yang ada menggunakan hash supaya tidak berubah gitu. Karena sesuai dengan logika metodologi yang sudah saya jelaskan tadi, maka mereka ada yang namanya asosiasi ya, asosiasi atau ada kaitannya satu sama lain gitu berdasarkan integritas data yang ada gitu. Oke, kita pakai ini, coba kita pakai. Nah, harusnya teman-teman sudah tahu port swigger itu apa ya. http://response ya, response favicon.hash md5 hash hash ya. Kita masukin hashnya di situ, lalu kita klik. Oke. Nah, no result artinya apa? Artinya tidak ada tidak ada ininya, tidak ada datanya. Oke, kita akan hapus dulu. Dan sama
Kenapa bisa tidak ada datanya? Apakah kita salah? Ini harusnya sama aja gitu. Nah, tapi ada penjelasan kenapa tidak ada datanya di sini. Portswigger ini merupakan website keamanannya, apa namanya? Mereka sudah pasti mengerti bagaimana cara menjaga keamanan dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi dengan pemahaman ini, ketika kita melakukan aktivitas ethical hacking kita bisa pakai teknik ini. Harusnya nggak ada gitu. Jadi nah ini ada gitu kalau apa namanya kita ulang gitu. Tetapi di dalam website tertentu itu memang tidak ada. Tidak adanya seperti apa kalau kita lihat dari metodologinya. Nah, ini metodologinya. Karena itu ada kaitannya melalui hash, maka ini bisa ada dan bisa nggak ada gitu. Jadi ada IP-nya itu bisa dari cloud, dari domain, dari subdomain juga ya. Di sini kita buka, kita nggak tahu apakah ini betulan dari Portswigger-nya apa enggak, tapi dari integritas datanya kita bisa ngecek lingkupnya ya, lingkup jaringannya. Nah, di sini ada Burp Suite. Nah, kita bisa tahu bahwa ini merupakan logo dari Burp Suite-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan pada target yang berbeda. Itu misalnya kita tulis service ya. Service begini. Kita buka. Wait. Nah, jadi memang harus diulang-ulang terus. Ini kondisi yang terjadi pada website ini ya. Nah, cuman dengan teknik yang tadi, dengan teknik hashing, kita jadinya bisa menentukan target kita yang lebih spesifik gitu. Nah, coba kalau kita buka yang ini ya, kita buka yang ini untuk melihat. Nah, secara spesifik kita bisa lihat seperti ini. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kita bisa lihat header dan lain sebagainya di sini. Ada GIA, ada nih client authentication, ada banyak sekali di sini. Kalau misalnya kita biasanya menggunakan Nmap, ada yang namanya tracing ya, teknik tracing. Jadi kesalahpahaman di situ bisa terjadi dan kita tidak tepat pada sasaran gitu. Makanya kita menggunakan hashing di sini. Nah, kalau kita biasanya akses suatu website dari domainnya seperti ini, dan dari subdomain, ketika kita mencari IP yang realnya itu sangat susah gitu. Tapi di sini kita bisa mengecek dan melihat mana sih yang meroute ke sana atau mana yang jadi akar dari server ini gitu. Misalnya ada client authentication, kita bisa lihat ternyata di dalam satu host itu ada juga apa namanya service gitu, misalnya ada 900 dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui bahwa WAF atau Web Application Firewall itu biasanya jalan di 443, 8080, terus 80 dan port-port yang ada hubungannya dengan HTTP. Nah, gimana jika ada 900 gitu? Seperti ini. Kita kan jadi berpikir gitu. Ini ruang lingkupnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya klik untuk data saya kelihatan. Jadi intinya adalah dengan cara tersebut kita bisa masuk ke dalam lingkup jaringan yang lebih berbeda daripada menggunakan cara yang biasa. Misalnya kita menggunakan Nmap, bisa kita gunakan Nmap, tapi kan Nmap itu kalau kita pakai strip A itu kita akan masuk ke dalam traceroute, mode traceroute. Ketika kita masuk dalam mode traceroute itu
setiap tempat di mana poin-poinnya jaringan kita ini kan ada perjalanan dari komputer saya ke web server itu. Nah, dia akan men-scan itu, dan potensi kita membuang waktu kita dan salah target itu ada sangat besar gitu. Jadi dengan cara ini kita lebih spesifik. Karena lebih spesifiknya seperti apa? Karena kita menggunakan yang namanya hash gitu. Jadi ada asosiasinya dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja, dan teman-teman juga harus tahu ini ada beberapa firewall firewall yang bisa digunakan atau WAF ya. Ada Akamai, ada Cloudflare, terus ada Fortinet ya. Terus ada Microsoft Azure. Ini banyak sekali, biasanya yang sering kita lihat yaitu Cloudflare ya. Jadi cara seperti inilah untuk membypassnya, dan teman-teman bisa buktikan sendiri dengan cara teman-teman sendiri, dan pastikan bahwa teman-teman menggunakannya dengan etika ya. Jangan sampai nanti masuk ke dalam dalam trias keamanan. Trias keamanan itu jangan sampai kita tembus. Kalau kita sudah tembus yang trias keamanan itu, kita sudah masuk ke dalam ranah privasi orang. Jadi jangan sampai masuk ke sana gitu. Kalaupun masuk ke sana harus pakai izin gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan, dan teman-teman bisa subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa sharing lagi ke depannya, karena saya akan terus membuat video tentang ethical hacking di channel ini, dan channel ini akan saya kembangkan ke depannya supaya menjadi channel yang membagikan informasi terkait cyber security dan lebih spesifiknya ethical hacking gitu. Oke. See you in the next video guys.